Makanya nanti harus dituntut kalau undang-undangnya ini dipenuhi harus ini dilaksanakan, nggak boleh tidak. Nah, yang paling gampang ya wali murid itu datang ke sekolah asal, menemui wali kelas, karena wali kelas itu yang tahu persis. Saya tekankan juga peran serta wali murid jangan menekan kepada anak-anak untuk sekolah di negeri. Harus kemana? Iya, ke sekolah swasta ya. Betulnya kan tujuannya untuk membantu masyarakat. Kalau sudah itu saya kira juga standarnya dipenuhi, tinggal kita menuntut misalkan kualitas. Tahun ajaran baru selalu jadi momen yang bikin orang tua manapun deg-degan, terlebih ketika putra-putrinya masuk ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Yang tadinya TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA menuju kuliah perguruan tinggi. Nah, hari ini di podcast Sapa Jawa Timur, saya Rizkyani Putri sudah menghadirkan satu tamu istimewa yang akan bicara banyak seputar pendidikan khususnya di Jawa Timur, terlebih berkaitan dengan program SPMB. Sistem penerimaan murid baru yang per Juni ini akan segera bisa diakses oleh orang tua, tapi per akhir Mei sudah mulai online. Lebih lanjut izinkan saya menyapa dulu sosok yang luar biasa. Pendidik iya, birokrat iya, sekarang jadi wakil rakyat di DPRD Jawa Timur. Bapak Dr. Haji Rasio MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat alhamdulillah. Pak, yakin usianya udah 70 tahun lebih? Iya, lebih 72. Bapak segar, produktif, itu resep rahasianya apa? Ya. Masih aktif di usia sekarang? Hidup itu pertama sehat. Sehat. Yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberi anugerah yang luar biasa, utamanya kepada saya. Karena itu alhamdulillah saya ini lama di birokrasi, seorang guru, kemudian kepala sekolah, kemudian kepala bidang, terus Kormin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang paling lama, 2001, 2009. 8 tahun. Iya. Banyak cerita 9 tahun. 9 tahun, mohon maaf. 2001 sudah mulai, kemudian 2009 sampai 2016 saya Sekda Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya alhamdulillah sebagai wakil rakyat sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur. Komisi E. Ya, Komisi E. Kesejahteraan rakyat. Iya, Salah betul. satu yang dibahas adalah pendidikan. Iya, betul. Kita akan diskusi itu hari ini Pak Rasio. Iya, Mbak Putri. Tapi saya tanya dulu, kenapa Bapak terpanggil untuk secara spesifik mendalami, kemudian bergiat di bidang pendidikan? Kalau boleh jujur, kalau boleh tahu, karena Bapak sudah pernah ada buku yang ditulis ini, bukunya menarik sekali. Kalau saya tidak salah judulnya Anak Desa itu Bernama Rasio. Iya. Lahir besar di desa. Desa Ya, betul, mana Pak? Betul, saya asli Balirjo, Kecamatan Desa Mbabatan Lor. Kecamatan Balirjo, Kabupaten Madiun. Madiun. Iya. Asli Madiun. Asli. Cah Madiun. Iya, asli Madiun saya. Sekolahnya juga SD, dulu adalah sekolah rakyat di negeri Mbabatan Lor, kemudian SMP negeri Balirjo, STM siang swasta, kemudian perguruan tinggi di Surabaya, di IKIP Surabaya waktu itu, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Yang kini bernama UNESA ya Pak Ya, ya? sekarang UNESA. Kemudian saya meneruskan S2 dan S3 di Untak Surabaya. Bidangnya tidak jauh dari pendidikan, manajemen Ya, pendidikan? betul. Kalau di Untaknya administrasi publik, tapi kalau di GIP-nya adalah keguruan, memang jadi guru. Basicnya adalah guru. Cita-cita orang tua atau cita-cita Pak Rasio sendiri untuk Ya, pendidikan? orang tua tani. Jadi orang tua itu hanya mendoakan, mengerahkan. Yang penting anak saya sekolah, kemudian sekolahnya kemana ya tergantung dari saya sendiri. Orang tua nggak bisa Bu membimbing itu Mbak Putri ya, karena pengalaman dia sebagai petani itu buruh tani, jadi nggak punya sawah. Tapi alhamdulillah kesungguhan dari orang tua, kemudian kita barengi. Ada doa orang tua di situ. Doa orang tua itu penting. Kemudian yang saya sendiri adalah punya niat yang khusus untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ada sosok guru yang diidolakan sehingga Bapak kemudian bercita-cita menjadi seorang guru, karena saya tidak tahu bagi sebagian anak Indonesia, guru itu bukan cita-cita yang solid Pak. Iya. Tapi saya beda Mbak.
Saya ini kenapa guru? Karena waktu itu memang guru itu gampang mencari pekerjaan ya dibandingkan yang lain. Iya, dibutuhkan tentu itu. Sehingga saya lulus dari STM mestinya kan ke ITS, tapi saya enggak milihnya ke IKIP. IKIP itu juga tergantung dari saya sendiri, orang tua pokoknya yang penting Anda kuliah dan lain sebagainya, mendorong terus gitu. Dukungan penuh dari keluarga itu yang membuat Pak Rasio bergerak sampai dengan pilihan sampai dengan hari ini. Hanya keluarga itu memang enggak ada yang sekolah di desa. Keluarga saya 6. Jadi 6 Bapak hidup. putra keberapa? Putra yang keempat. Jadi yang pertama sudah meninggal, kedua meninggal, ketiga masih hidup di Madiun. Kemudian saya yang keempat. Kemudian adik saya sekarang 2. Tadi Bapak cerita keluarga tadinya nggak ada yang sekolah tinggi. Iya. Bapak yang menggebrak tradisi yang sebelumnya ada di Iya, keluarga memang di desa begitu. Di desa itu nggak ada orang terus sekolah gitu. Karena biasa Pak meneruskan tani, kalau orang tua Iya, bertani biasanya kemudian begitu, tani memang juga. gitu. Hanya kakak saya adalah pamong desa, menjadi Jogoboyo, kemudian akhirnya menjadi carik dan menjadi lurah di desa Babatan Lor. Saya mau ajak kilas balik Pak. Bapak kan guru, kemudian mengelola sekolah sebagai kepala sekolah, dan kemudian bergeser ke birokrasi. Itu prosesnya bagaimana transisi yang membuat Bapak yang tadinya senang sekali bertemu anak-anak, mengajar, mengurus sekolah, sampai kemudian ditarik ke dinas pendidikan. Iya. Ada momen apa kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya guru yang pertama guru, kemudian dinas pendidikan itu segaris, Mbak. Segaris. Jadi saya pegawai negeri diangkat menjadi guru karena saya pendidikan dasarnya dari IKIP. Institut Keguruan. Kemudian daftar, saya lulus sarjana muda waktu itu Bachelor of Art BA, titelnya BA. Kemudian mengajar sebagai guru SMP Negeri 12 Surabaya. Pelajaran apa Pak? Saya jurusan matematika, jadi mengajarnya matematika. Guru matematika, iya, jago matematika. Guru matematika, kemudian guru di situ, kemudian menjadi wakil kepala sekolah di SMP 12, baru diangkat kepala sekolah jauh waktu itu, belum otonomi daerah, jadi pengangkatannya seluruh Jawa Timur. Saya ditempatkan di kepala sekolah SMP 1 Paciran Lamongan Tanjung Kodo, Mbak. Jadi kalau dari Surabaya naik sepeda motor ya kurang lebih 4-5 jam. Belum ada jalan tol. Tahun 78 saya diangkat sebagai kepala sekolah, kemudian dipindah sebagai... Saya belum lahir Pak, 78. Bapak sudah kepala sekolah waktu itu. Lalu Pak? Terus dipindah sebagai kepala sekolah di SMP 1 Cerme. Cerme itu Mbak Nyurip, Morudi ke kanan, itu Cerme. Atas permintaan dinas pendidikan? Kalau tugas itu kan dipindah oleh atasan. Jadi orang itu dinilai berhasil, kemudian dibeser, dipindah. Jadi penilaian dari atasan mungkin menilai saya baik, dipindah. Dari yang jauh menjadi dekat. Lebih dekat ke kota? Ya, kemudian dipindah di kepala sekolah SMP 1 Gresik. Jalan Jaksa Agung Suprapto. Salah satu yang favorit sekali. Iya, favorit Gresik sampai sekarang itu favorit. Kemudian baru masuk di Dinas Pendidikan Pusatnya Jawa Timur sebagai kepala bidang. Jadi ya nurut. Jadi guru, kemudian kepala bidang pendidikan generasi muda, kepala bidang BEMUT. Kemudian selama 3 tahun dipindah lagi sebagai kepala bidang Dikmenum 3 tahun di Dinas Pendidikan Jawa Timur, terus menjadi Kormin. Kormin itu sudah eselon 2, Mbak. Ya. Eselon 2. Eselon itu kalau paling kecil-kecil itu lebih tinggi. Eselon 2B. Kemudian pada tahun 2001, waktu otonomi daerah, saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Bapak sempat mengira pada saat itu, wah ini sudah puncak karir tertinggi nih. Karena kan guru, wakil kepala sekolah, kepala bidang, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ternyata Tuhan berkehendak lain, Bapak dapat kepercayaan menjadi sekda. Ya, betul. Jadi waktu gubernurnya Pak Dekarwo, wakil gubernurnya Gus Ipul, saya ditarik sebagai sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Dan itu posisi yang sangat strategis di pemerintahan provinsi karena secara tidak langsung merepresentasikan kepala daerah. Iya. Jadi saya belajar pemerintahan ya sekda itu. Kalau di Dinas Pendidikan memang basic saya guru pendidikan. Tetapi kalau sekda itu adalah makro, jabatan sekretariat. Kemudian jabatan yang paling tinggi di seluruh Provinsi Jawa Timur, eselonnya 1. Eselon 1 ya setingkat Direktur Jenderal kalau di pusat itu ya.
Dan saya alhamdulillah dari basic guru dan satu-satunya guru barangkali di Indonesia yang menjadi sekda itu baru saya di Jawa Timur. Dan itu luar biasa, Iya, Pak. alhamdulillah Perjalanan Mbak yang luar Putri, biasa. saya lancar terus dan alhamdulillah semuanya lancar dan menjadi sekda itu cukup lama. Selama 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Biasanya hanya 5, malah ditambah lagi 2 tahun, menjadi 7 tahun. Dari 2009 sampai 2016, 7 tahun. Satu kepercayaan yang nggak mungkin cuma berasal dari kepala daerah, tapi karena rakyat, warga, masyarakat Jawa Timur juga merasa nyaman dengan kehadiran Bapak sebagai sekda. Ya, tentu. Jadi kalau sekda itu namanya jabatan setelah gubernur. Ya. Menjembatani antara pemerintah dan DPRD. Jadi waktu itu sekda itu ya menjembatani agar hubungan antara pemerintahan itu ya birokrasi di pemerintah provinsi dengan legislatif menjadi satu kesatuan yang utuh. Saya berada di situ. Jadi waktu itu saya ya biasa dengan DPRD, kemudian saya apalagi ketua anggaran, bicara bersama-sama tentang anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur digunakan untuk apa, menyusun perencanaan anggaran dan lain sebagainya. Dan secara nggak langsung itu momen yang membuat Bapak kemudian tertarik terjun politik? Itulah, makanya kehidupan negara kita itu kan memang politik, Mbak. Sekarang menjadi bupati ya harus dari politik. Jadi gubernur ya harus politik, jadi nggak bisa karena proses negara kita seperti itu. Saya menekuni di bidang politik dan sangat jarang sekali orang birokrasi menekuni di politik. Kemudian saya tertarik karena saya lihat seperti Pak SBY ini dulu kan menteri, kemudian menjadi presiden. Itu kan menterinya itu eksekutif, kemudian presidennya itu adalah eksekutif. Tapi dari partai politik? Iya, dari partai politik. Jadi pokoknya kalau ingin memegang tampuk pemerintahan itu harus masuk politik. Nah, ini yang saya penasaran. Karena kan prosesnya panjang, sekian tahun. Dan Bapak dengan waktu yang tadi ya, 7 tahun di sekda, kepala dinas kurang lebih 9 tahun. Betul. Artinya Bapak orang yang sangat berdedikasi dan berkomitmen ketika menerima satu amanah. Nah, ketika terjadi perubahan posisi yang semula murni birokrasi gitu ya, kemudian bergeser ke politik. Tentu akan ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Kalau saya boleh tahu, tantangan terbesar bagi Bapak, Pak Rasio, ketika awal pertama kali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, saya jadi anggota DPRD baru tahun ini. Ini adalah tahun pertama. Insya Allah nanti mudah-mudahan sampai periode 2, periode 3. Amin, dengan kepercayaan masyarakat, amin. Tentu dengan kepercayaan masyarakat karena Dewan itu dipilih oleh rakyat. Makanya dengan amanah yang diberikan rakyat kepada saya ini merupakan kesempatan yang baik. Karena saya dari birokrasi, tidak semua orang birokrasi menjadi politik. Orang politik yang sekarang tidak pernah menjadi anggota birokrasi. Ini pengalaman yang berharga bagi saya. Justru saya harus bisa memberikan warna pada teman-teman di DPRD. Satu contoh misalkan saja. Ya, karena tidak semua punya pengalaman ini. Ya, karena yang punyanya saya, yang lainnya nggak pernah birokrasi. Kemudian misalkan di DPRD masalah tata tertib, masuk kantor paripurna dimulai jam 9. Saya biasanya sebelum jam 9 sudah datang. Iya, sudah datang. Memberikan contoh loh, memang harusnya seperti itu, legislatif itu. Tapi kenyataannya juga jam 9 diundang, biasanya molor dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan ini insya Allah dengan saya masuk di situ akan memberikan warna yang beda. Sekarang DPRD itu aktif, tepat waktu dan lain sebagainya. Wah, menarik. Dan itu kalau boleh saya bilang bukan perihal kebiasaan selama terjun birokrasi, tapi kebiasaan positif dan baik yang Bapak kemudian tularkan kepada rekan-rekan. Lelah nggak Pak sebagai seorang politisi? Ya, dinikmati saja. Tugas ya. Pokoknya tugasnya jangan dianggap sebagai tekanan, tetapi tugas itu rutin dilakukan dengan baik. Dengan Bismillahirrahmanirrahim saya melaksanakan tugas karena ini adalah amanat dari rakyat dan harus itu dilakukan. Jadi saya happy-happy aja karena saya sudah
pengalaman di birokrasi yang paling tinggi di Jawa Timur. Kemudian sekarang di DPRD. Sehingga pengalaman yang baik di birokrasi akan saya tularkan pada teman-teman legislatif. Sehingga teman-teman gitu ya dan lain sebagainya. Ternyata kebutuhannya seperti itu kalau mau di birokrasi, sehingga bagaimanapun anggota legislatif juga perlu untuk mendengarkan dari perspektif pemerintah sebagai pelaksana. Betul. Pak, kita mulai masuk ke tema ya. Saya senang sekali mendengar cerita perjalanan hidup, perjalanan karir Bapak. Ini betul-betul anak desa, ya. Orang tua juga tadi Bapak sebut buruh tani. Bapak ada di posisi yang boleh dibilang kalau udah kepala dinas itu tertinggi dalam konteks OPD ya. Bapak biasa memimpin, lalu kemudian masuk ke politik. Bapak harus bersedia untuk saling mendengarkan, dinamika perbedaan pendapat. Nah, sekarang kita bicara nih Pak, program atau sistem SPMB yang kali ini pemerintah hadirkan. Karena Bapak pernah ada dalam posisi Kepala Dinas Pendidikan, saya pengen tahu pandangan Bapak tentang SPMB terlebih dahulu, sistem penerimaan murid baru ini. Apakah ini menjawab kebutuhan yang memang dari waktu ke waktu kita sudah waktunya punya nih, atau Bapak melihat masih ada yang perlu diutak-atik untuk menyempurnakan ini sebagai sebuah program atau sistem? Sistem itu tidak ada yang sempurna. Oke, ini perspektif pertama ya, bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Kemudian yang kedua, sekarang itu istilahnya SPMB. Kalau yang dulu kan PPDB, PPDB. Kalau yang sebelumnya itu ya penerimaan murid baru. Ya. PPDB ke SPMB, PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Kalau SPMB itu seleksi penerimaan murid baru. Sebenarnya sama. Istilahnya kalau dulu adalah zonasi, sekarang domisili. Jadi sebenarnya sama saja. Domisili juga memperhatikan zonasi, hanya sekarang diperluas wilayah rayon. Rayon itu yang mempunyai kewenangan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Untuk pemilihan rayon. Karena di Provinsi Jawa Timur itu untuk SMA, SMK otonomi ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian Jawa Timur dipegang oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian di daerah-daerah itu ada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Di Sidoarjo, di Gresik, dan lain sebagainya. Sehingga nanti sebenarnya penetapan rayon itu yang punya kewenangan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang tahu. Misalkan Surabaya nanti dibagi berapa rayon. Zonasi, yang dulu zonasi sekarang domisili. Utamanya daerah-daerah yang perbatasan misalkan Benowo dengan Gresik itu akan dekat. Benowo itu sebelahnya sudah Beringin Anom. Beringin Anom dengan Benowo sekolahnya dekat di Beringin Anom atau dekat di Benowo. Itu harus dijadikan satu rayon. Artinya boleh daftar lintas daerah. Kalau dulu nggak boleh. Kalau dulu zonasi itu ya daerah. Zonasinya sudah ditetapkan. Skopnya sangat terbatas? Ya, sangat terbatas. Sekarang persentasenya itu diperluas menjadi rayon. Nah nanti saya mohon Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten, kita sudah membagi peta itu. Ini subrayon atau rayon dan lain sebagainya. Ada berapa rayon yang dilakukan di kabupaten, misalkan Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Madiun, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian sistemnya hampir sama. Jadi menggunakan pertama adalah rayonisasi, kemudian domisili, kemudian nanti yang kedua bisa juga prestasi. Prestasi adalah jalur akademik. Prestasi itu adalah rata-rata rapot semester 1 sampai 5. Ya, itu jadi pertimbangan juga. Iya, ini menjadi pertimbangan kalau dia mengambil jalur prestasi. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, prestasi akademik ini masih diimbangi dengan nilai sekolah, nilai lembaga. Nah, nilai lembaga itu dilihat dari akreditasi sekolah. Jadi sekolah itu dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Di lembaga itu sama-sama sekolah, tetapi pengelolaan sekolahnya yang ini lebih bagus, nilainya A, ini biasa-biasa saja, nilainya B. Ini kenapa itu dilakukan? Karena nilai itu juga dipengaruhi oleh nilai lembaga itu. Misalkan nilai 9 di sekolah swasta. Justru di negeri, di SMP negeri nilai 9 itu nggak semudah membalik telapak tangan, sulit sekali. Makanya nanti kita lihat, ada bobot penilaian dari ada bobot sekolah juga. Iya, bobot sekolah. Ternyata nilai 9 yang ini
bobotnya sekolah bukan A, B, nanti kan kelihatan itu ada nilai yang harus dipertimbangkan dalam seleksi penerimaan murid baru. Kemudian jalur prestasi non akademik, yang tadi akademik, kemudian yang kedua non akademik itu ya prestasi olahraga, misalkan Mbak Putri juara misalkan taekwondo, MC ya, taekwondo, juara MC, juara nasional itu satu akan jadi pertimbangan. Iya, dipertimbangkan juga dalam penerimaan murid baru. Dan masing-masing ada bobotnya ya, nasional, regional. Iya betul. Kemudian nilai apa itu ada lagi jalur mutasi. Mutasi itu berdasarkan mutasi dari orang tua. Biasanya banyak militer yang pindah tugas. Betul. Ya, misalkan dia tugas dari Bandung pindah ke Surabaya, itu diperhatikan. Dan nanti akan diberikan persentase sekian persen untuk mutasi ini. Jadi jalur domisili, kemudian jalur prestasi akademik, non akademik, kemudian jalur mutasi, kemudian yang keempat afirmasi. Afirmasi itu kondisi orang tua kalau memang sangat miskin, tidak mampu itu bisa masuk lewat jalur itu. Ya, tetapi itu juga dilengkapi dengan data. Ya. Kalau orang miskin itu apa ukurannya miskin itu datanya ada di dinas sosial. Makanya nanti itu di variabelnya sangat banyak sekali sehingga saya mohon mulai saat ini wali murid itu sekarang sudah mulai online. Jadi sudah daftar hari ini online, kemudian nanti ditujukan kepada lembaga mana, misalkan dari sekolah SMP ke SMA, katakan SMP 1 Surabaya. Ya. Mau daftar ke SMA Surabaya itu harus didaftarkan oleh sekolah asal. SMP 1 yang pendaftaran online, kemudian nanti ditujukan kemana, misalkan ke SMA 5, kemudian dari SMA 5 nanti ada nomor PIN yang diberikan kepada anak itu melalui sekolah yang bersangkutan. Makanya saya mohon Mbak Putri perhatian dari wali murid, harus paham betul, dan ini juga tugas dari masing-masing kepala cabang dinas kabupaten kota untuk memberikan sosialisasi kepada rakyat, ya kepada wali muridnya. Jangan sampai nanti nggak ngerti, karena tidak semua wali murid juga bisa online dan lain sebagainya. Makanya yang paling gampang ya wali murid itu datang ke sekolah asal, menemui wali kelas, karena wali kelas itu yang tahu persis, oh anak ini anak saya, misalkan kelas 6, 7, kelas 9C itu dia hafal. Kemudian didaftar kemana? Nah, daftar ada wali kelas online. Setelah nomor PIN nanti ditunggu proses berikutnya. Ya. Semua saluran dibuka. Ya. Nah, ini menarik Pak, karena jumlah lulusan ini kalau berdasar data ya, baik lulusan SMP menuju ke SMA dari jumlah sekolah, kemudian daya tampung, ternyata memang tidak semuanya bisa diterima di sekolah negeri. Itu sejak dulu, sejak sama Kepala Dinas Pendidikan. Strategi yang saya dengar pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mempersiapkan semacam beasiswa untuk anak-anak yang mereka tidak diterima atau tidak tertampung di sekolah negeri untuk kemudian masuk ke sekolah swasta. Tapi kan tentu akan ada mekanisme atau ketentuan. Ya betul, itu diumumkan oleh Bu Gubernur pada saat rapat pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Waktu itu hanya berkisar 30.000 sekian, sekarang sudah 72.841 siswa yang akan dibantu dalam bentuk keuangannya, karena rata-rata yang tidak diterima di negeri pasti daftar di sekolah swasta. Tentu. Sehingga bantuan ini adalah memberikan keringanan pada wali murid sehingga anaknya bisa sekolah. Saya kira ini sangat baik sekali, dan itu sudah disampaikan tentu nanti di dalam pembahasan anggaran perubahan anggaran di DPRD Jawa Timur yang saat ini kita bahas. Jadi yang digunakan APBD Jawa Timur ya Pak ya? Tentu. Karena program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Belum berlaku nasional program ini, inisiatif dari Pemprov Jatim? Kelihatannya belum, sehingga ini tentu kita respon dengan baik. Jawa Timur memulai? Iya, dilakukan oleh Bu Gubernur ini. Biasanya seperti ini wali murid juga nggak ngerti. Makanya mohon nanti bantuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota memberikan informasi. Artinya begini, saya paham betul, sekolah itu tidak harus di negeri. Jumlah
murid di negeri dibandingkan jumlah lulusan yang terserap hanya 38%. Dan itu angka yang kecil sekali ya Pak, ya kurang yang dari kecil 50%. sekali, berarti 62% nggak diterima. Harus kemana? Ya ke sekolah swasta ya 62% itu dibantu oleh pemerintah Jawa Timur, sehingga nanti tidak ada kesan sekolah swasta sulit, biayanya kurang, karena sudah dibantu 1 juta itu menurut saya juga besar. Makanya ini kesempatan digunakan. Saya tekankan juga peran serta wali murid jangan menekan kepada anak-anak untuk sekolah di negeri. Saya ini lebih sekolah swasta Mbak Putri. Ya. Tadi saya katakan saya ini Perjalanan. sekolah STM Siang Madiun. Nah, swasta itu. Tetapi yang menyebabkan kualitas orang itu bukan lembaganya. Bukan lembaganya saja, tapi juga. Tapi ya niatnya anak itu, kemudian mau belajar atau enggak. Sekarang kalau sekolah di SMA 5, kemudian dia enggak pernah belajar, ya sama saja. Kebetulan saya alumni Pak, ketemu Bapak hari ini. Artinya tidak harus memaksakan kehendak pada anaknya itu harus sekolah di negeri, sekolah swasta sama saja. Yang penting perhatian wali murid adalah membimbing, membina, mengawasi anak didiknya, anak-anak bimbingannya itu apakah dia belajar atau enggak, atau dia hanya main HP aja. Makanya itu harus artinya diawasi betul, sungguh-sungguh. Sehingga saya yakin kalau orang tua peduli, kemudian anaknya tidak memilih misalkan asal sekolah negeri, sekolah swasta pun juga bisa baik untuk si anak ini. Ya. Saya kira ini akan berjalan smooth dan insya Allah anak itu menjadi anak yang sukses. Betul, dan saya yakin ya sedulur Kompas TV ini kabar gembira bahwa sebetulnya mohon maaf dengan segala hormat sekolah swasta tidak dinomorduakan. Karena banyak juga sekolah swasta yang baik dan dipilih bukan karena nggak diterima di negeri, tapi dipilih karena memang dipilih. Artinya kan dengan adanya program ini harapannya secara kualitas juga meningkat. Dan itu memberikan output dari sisi siswa-siswi lulusannya juga yang terbaik untuk Jawa Timur. Pak, saya penasaran terus terang. Ini saya kalau ngobrol sama Bapak, saya ngerasa kayak seorang ayah yang ngomong nih ya. Karena memang perjalanan pengalaman hidup. Tapi dari waktu ke waktu yang Bapak lihat, pendidikan di Jawa Timur dengan sistem yang ada hari ini, sosialisasi yang apabila dilakukan dengan tepat sebetulnya kan tujuannya untuk membantu masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan, mekanisme pemberian bantuan ini apakah melalui orang tua yang dibayarkan ke sekolah atau menjadi kerjasama antara pemerintah provinsi langsung dengan sekolah yang dituju? Memang ini belum ada detailnya, belum ada teknisnya ya Pak ya? Tetapi kan niatannya baik. Artinya bahwa jangan sampai nanti anak tidak sekolah gara-gara biaya. Wong biaya sudah dibantu. Walaupun mungkin tidak 100%. Nanti dugaan saya yang tidak diterima di sekolah negeri, kan sekolah sudah ada datanya. Anak-anak itu bisa melalui sekolah, bisa melalui orang tua dan lain sebagainya. Atau bisa langsung diberikan pada lembaga yang bersangkutan. Supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga dengan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur ini sebenarnya mendorong. Karena sekolah itu sekarang sudah nggak sulit, biaya sudah dibantu oleh pemerintah provinsi. 1 juta itu ya besar. 1 juta untuk masing-masing siswa ya Pak? Masing-masing siswa. Jadi kalau lebih dari 70.000 artinya ada dana 72 miliar. Iya, 72 miliar. Disiapkan untuk pendidikan saja karena di tahun ini. Jadi anggaran itu kan ada selpa Pak, sisa anggaran tahun lalu. Itu digunakan untuk perubahan anggaran tahun ini. Salah satunya apa yang di program gubernur tadi, masalah SPMP itu. Bagi anak yang tidak diterima di negeri dibantu, itu kan sangat luar biasa. Ini. Pak, maafkan saya harus konfirmasi angka 72.000 siswa ini, asumsi lulusan. Tadi kan Bapak cerita 38% saja yang tertampung di negeri. Lalu dengan adanya bantuan 72.000 artinya ini sudah akan bisa meringankan tentu. Berapa persen Pak? 80? 72. Kalau kita tambahkan dengan estimasi kan 38 kan 62% yang enggak diterima. Mestinya harus kalau bisa ya 68% semua itu terserap. semua Betul. Terserap. Tapi kemampuan anggaran itu bisa kira-kira 70. Kan yang sekolah di swasta tidak hanya anak yang nggak mampu kondisinya kurang saja. mampu, betul. Yang mampu saya kira nggak perlu diberikan kepada orang lain yang nggak mampu.
yang kesulitan biasanya membayar uang pangkal dan lain sebagainya. Itu dibantu dengan 1 juta itu. Jadi mudah-mudahan perhitungan angka 72.000 ini bisa mengcover jumlah siswa dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan sekolah ya Pak kalau ya. yang tidak mampu pasti yang sip. tidak mampu. Ya. Baik, kita lanjut Pak. 20 Mei 2025 Pemprov Jatim meluncurkan aplikasi berbasis AI namanya Senopati. Ya. Bapak sudah dengar program ini berjalan atau sejauh yang Bapak tangkap seperti apa? Ya, masih konsep, artinya belum, ya biasa program yang baru. Saya kira baik-baik saja, tetapi jangan sampai itu nanti juga menyebabkan sekarang ini saja Mbak Putri ya, anak-anak dengan HP itu sudah sangat ketagihan sekali, apalagi dengan AI. AI itu kan ada proses permainan di situ, wajah bisa diganti dan sebagainya. Ya. Saya kadang-kadang yang ngeri juga itu ya. Betul. Nah, kalau anak tertarik kemudian sampai konsentrasinya ke situ terus juga enggak bagus. Tetapi kalau AI-nya itu misalkan untuk pembelajaran saya kira bagus. Setuju. Ya, misalkan HP itu sebenarnya pelajaran matematika. Misalkan E kuadrat dikurangi misalkan 4X ditambah 4 sama dengan 0 berapa X gitu ya. Itu bisa di-download di Google, itu bisa. Nah, artinya digunakan sebagai membantu untuk kegiatan proses belajar mengajar. Saya kira itu saya setuju, tapi jangan sampai nanti misalkan saja sampai ketagihan dan lain sebagainya. Anak-anak kalau sudah ketagihan juga bahaya juga. Pokoknya prinsipnya setuju, hanya tolong sekolah tentunya, karena yang menggunakan sekolah harus recheck betul. Kemudian program programnya apa, pemanfaatnya. Karena sekarang era IT kalau anak-anak nggak paham itu juga sangat sulit sekali. Dan ini dalam era modern sekarang itu harus seperti itu. Ya. Jadi kalau dari perspektif legislatif, Bapak melihat Pemprov Jawa Timur hari ini sudah berupaya luar biasa untuk mengakomodasi semua kebutuhan, termasuk dengan adanya beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang belum memungkinkan diterima di sekolah negeri, sehingga biaya pendidikannya mau nggak mau harus diarahkan ke swasta. Beasiswa ini harapannya membantu, dan ini skema yang kalau dalam pandangan Bapak arahnya positif untuk pendidikan di Jawa Timur. Ya, betul. Ya, makanya tergantung dari orangnya ya, semuanya kembali kepada siswanya, kepada gurunya, pendidiknya. Asalkan itu ada unsur mendidiknya dengan baik, saya kira program EI pun saya kira bagus. Tetapi jangan sampai digunakan untuk hal-hal lain dan diawasi betul penggunaannya itu. Dan sekolah harus mempersiapkan secara baik. Terkait dengan proses belajar mengajar, mata pelajaran apa yang dianggap sulit itu menggunakan EI misalkan dan lain sebagainya. Pak Rasio, 27 Mei 2025 MK mewajibkan negara untuk memberikan pendidikan gratis sejak SD hingga SMP gratis termasuk swasta. Menanggapi ini, karena kalau di Surabaya sendiri setahu saya program itu sudah lama ada, artinya ada kota yang sudah berhasil menerapkan, ada kabupaten kota yang bisa belajar dari sana. Nah, saya pengen tahu pandangan Bapak. Ya, kemampuan daerah itu sebenarnya itu tuntutan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1. Pendidikan dasar 9 tahun itu dibiayai oleh pemerintah sejak dulu. Bunyi undang-undangnya sejak dulu begitu. Makanya waktu itu Jawa Timur sudah mempelopori dulu, Mbak. Lahirnya BOS itu sebenarnya menyikapi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu. Waktu itu gubernurnya Pak Imam Utomo, saya adalah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ya. Kemudian kita bicara waktu itu, saya dipanggil oleh Pak Imam, kemudian gimana ini Pak Rasio untuk menyikapi implementasi dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian saya mengusulkan, Pak, ada dana sharing antara provinsi dan kabupaten kota. Waktu itu provinsi menyediakan dana 70% dari anggaran yang ada, dan 30% ditanggung oleh kabupaten kota. Saya ke kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Kita sampaikan program itu, kemudian dikumpulkan oleh Pak Gubernur waktu itu. Alhamdulillah teman-teman daerah setuju. Akhirnya lahirlah yang namanya BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Dulu namanya bukan BOS. Kemudian Pak Gubernur, Pak Imam presentasi kepada Menteri Pendidikan Nasional waktu itu Pak Bambang Sudibyo. Pak Bambang Sudibyo kemudian gayung bersambut, artinya pemerintah pusat juga sanggup untuk melaksanakan itu. Artinya embrio dari
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah ada. Sekarang diperkuat oleh keputusan MK. MK itu final binding, artinya keputusan itu mengikat dan harus dilakukan, tidak pandang bulu, tetapi juga sekolah negeri dan swasta. Ya. Utamanya sekolah-sekolah yang favorit, yang katakan pengelolaan lembaganya bagus, itu dikhususkan tidak menjadi perhatian dari pemerintah. Saya kira ini juga karena sekolah-sekolah seperti mohon maaf Santa Maria, sekolah-sekolah yang Raden dengan ciri-ciri agama yang sudah yang kuat, bagus, yang kuat itu saya kira nggak perlu bantu. Makanya nanti sikap yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana? Sekarang dihitung. Utamanya yang swasta. Kalau negeri nggak ada masalah. Kalau negeri itu dibayar oleh negara sejak dulu. Sekarang yang menjadi masalah swasta. Sekolah swasta itu ada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan apa saja? Standar isi, proses, kompetensi lulus, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Kemudian dihitung lagi misalkan keperluan untuk UKS, kan harus ada UKS, ada lab IPA dan lain sebagainya. Jadi itu dihitung semua, artinya setiap lembaga itu kalau 12 kelas dengan jumlah murid ini, kan jumlah muridnya sudah ditentukan oleh pusat. Satu kelas itu berapa maksimal, itu dihitung dulu. Loh, artinya kalau mengelola lembaga SD sebanyak 12 kelas ini diperlukan untuk gaji, untuk lab, untuk perpus dan lain sebagainya itu sekian. Belum lagi sarana prasarana. Karena pemeliharaan itu juga menjadi tanggung jawab sekolah. Betul. Jadi include di dalam pembiayaan itu. Sehingga nanti saya sarankan kepada teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang hitung betul. Sambil menunggu petunjuk teknis, artinya sudah disiapkan. Perhatikan standar nasional pendidikan yang harus ada di masing-masing lembaga, dihitung besarnya biaya berapa, dijumlah, diperlukan berapa misalkan ratus miliar anggaran untuk pendidikan di daerah itu. Kemudian ada ketentuan lagi Undang-Undang 20% anggaran kita APBD ini untuk kegiatan pendidikan. Jadi 20% dari APBD berapa. Jadi dihitung sehingga nanti misalkan dari itu sudah cukup atau belum. Kalau belum cukup berarti itu tanggung jawab pusat. Karena kalau SD, SMP itu tanggung jawab kabupaten kota dengan pusat, SMA, SMK, pendidikan luar biasa tanggung jawab provinsi. Jadi saya nanti juga menghitung keperluannya berapa sih sebenarnya. Untuk gaji guru yang vital itu kan gaji guru, karyawan. Apakah gaji guru itu sama dengan UMK? Minimal 4 juta dan lain sebagainya. Sekarang ini pemerintah sudah sangat bijaksana. Guru-guru yang pegawai negeri bisa mengajar di sekolah swasta. Nanti jadi hitung. Artinya statusnya apa? Diperbantukan? Iya, diperbantukan. Kalau dulu zaman saya DPK, diperbantukan di sekolah swasta itu akan mengurangi bebannya yayasan dan lain sebagainya. Sehingga itu dihitung betul, kemudian anggaran pendidikan harus 20%, terus jumlah total berapa. Sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah kan ada BOS, bantuan operasional sekolah. Ada juga BOBDA, bantuan operasional daerah. Daerah juga memberikan bantuan, pusat juga. Jadi di total semua kira-kira kurangnya berapa? Lah kurangnya itu yang disampaikan di DPRD dulu, dibahas di situ. Gimana ini kurangnya ini? Tentu akan mengurangi anggaran yang lainnya. Karena ini adalah keputusan MK yang mengikat. Dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira itu artinya ke depan arah anggaran yang disiapkan untuk pendidikan akan pasti meningkat dari angka sebelumnya dengan adanya putusan MK yang bersifat mengikat ini, Pak. Iya, karena sebelumnya kan sudah 20% aja seperti ini. Betul. Ya, 20% ini sebenarnya kan tidak hanya negeri, termasuk juga swasta. Dalam bentuk bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pengelolaan pendidikan daerah itu juga belum cukup, apalagi ini ya harus menyelenggarakan pembiayaan untuk sekolah swasta. Saya penasaran pandangan Bapak karena punya rekam jejak yang panjang di dunia pendidikan sebagai guru, kepala sekolah, dan kepala dinas pendidikan. Kualitas pendidikan, Pak. Supaya saya yakin sejak Bapak menjabat sebagai pendidik, kepala sekolah, dan kepala dinas, pasti ada upaya atau strategi yang diarahkan kepada masing-masing sekolah untuk bisa
minimal memenuhi standar ideal. Karena kalau kita bicara favorit ya namanya unit ya, sekolah itu kan pasti ada yang dia bagus dari sisi fasilitas, sementara mungkin di tempat lain bagus dari sisi pendidiknya. Tapi untuk memastikan standar minimumnya terpenuhi, termasuk pada sekolah-sekolah swasta yang selama ini jarang dilirik. Karena kan ini kita jadikan solusi apabila siswa nggak tertampung di negeri. Apa yang menjadi strategi yang Bapak usulkan kepada sekolah yang saat ini mungkin di antara seluruh Kompas TV ada yang sedang menyaksikan itu ya, untuk bisa menjadikan sekolahnya ini sebagai sekolah yang difavoritkan? Ya, makanya tadi saya katakan standar nasional pendidikannya harus dipenuhi dulu. Dipenuhi dulu, karena sudah ada ya. Standar proses, kompetensi lulus, standar pendidik, tenaga pendidik, sarana prasarana, standar pembiayaan itu dipenuhi dulu. Ya udah hatam loh 7 poin. Kalau itu sudah dipenuhi, insya Allah ya tinggal pengawas. Sekolah itu kan ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah memantau betul pelaksanaan daripada standar ini sudah dilaksanakan atau belum, apalagi nanti undang-undang dari keputusan dari MK itu juga akan dilakukan. Makanya nanti harus dituntut kalau undang-undangnya ini dipenuhi harus ini dilaksanakan, nggak boleh tidak. Kalau enggak kan juga percuma, sudah dipenuhi semua pembiayaan oleh pemerintah. Betul. Makanya ini juga kerjasama kita semuanya, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian ada pengawas sekolah dan lain sebagainya. Kalau sudah itu saya kira juga standarnya dipenuhi, tinggal kita menuntut misalkan kualitas. Kualitas itu pertama tergantung pada guru pengajar. Guru adalah sentralisasi dari kegiatan itu. Kalau garda guru terdepan ya Pak ya? Iya, mengajarnya bagus, kemudian menarik, menginspirasi, tidak jahat, itu guru sekarang kan harus pinter-pinter gitu ya, memberikan dorongan, motivasi kepada anak, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mempraktekkan apa yang diajarkan. Saya itu kuncinya. Makanya guru itu ada kelompok kerja guru, namanya KKG. Kepala sekolah ada kelompok kerja kepala sekolah KKS. Artinya ya berunding. Misalkan pada minggu ini membicarakan pembelajaran ini, metodenya ini. Artinya secara garis besar, tapi konkretnya nanti tergantung dari guru pada saat berhadapan dengan siswa. Saya kira kalau itu dilakukan, baik sekali pengawasan, ngawasi kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Menarik Pak, menarik. Nyambung lagi sama terkait beasiswa. Supaya beasiswa ini tepat sasaran, pemerintah nantinya tentu akan sudah mempersiapkan sistem. Tapi adakah usulan dari DPRD Jawa Timur untuk memastikan bahwa beasiswa ini betul-betul tepat sasaran? Selain aspek anak ini keluarganya pegang KIS, pegang KIP begitu ya. Apa yang jadi usulan dari teman-teman legislatif? Ya tentu nanti setelah ini kami panggil kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Saya kebetulan Komisi E, jadi saya punya kewenangan untuk manggil itu. Kira-kira konsepnya apa untuk beasiswa bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Katakan 2.841 diberikan kepada siapa saja. Tentu yang diutamakan adalah anak dari keluarga miskin. Datanya ada bisa bersama-sama dengan dinas sosial. Apalagi sekarang ada sekolah rakyat kan mengambil data itu juga. Kemudian yang tidak diterima di sekolah negeri itu berapa orang? Karena tidak semuanya melanjutkan, juga ada yang enggak melanjutkan. Artinya data itu harus pasti dan lain sebagainya. Kalau sudah itu semua kita tinggal bayar. Bayar itu tergantung apakah dari Dinas Pendidikan meluncurkan dana itu dalam bentuk belanja program kepada kabupaten kota. Kemudian saya kira yang baik adalah belanja kegiatan atau program yang diberikan kabupaten kota, karena yang tahu kan kabupaten kota. Jadi anak A, anak B, anak C yang enggak diterima kan kabupaten kota. Nanti bekerja sama dengan dinas sosial untuk memastikan bahwa anak itu benar-benar enggak mampu. Dan saya kira yang mampu ya enggak usah biasanya betul. Yang mampu tidak kan perlu sudah, ada kecemburuan, beri ruang bagi teman-teman yang dari keluarga tidak mampu. Mbak Putri ya kepala dinas cabang dinas kabupaten kota itu secara konkret memetakan itu atau menghitung pastinya berapa sih anak yang enggak sekolah. Saya kira 72.000 kalau dibagi kan 38 kabupaten kota ya se-Jawa kira-kira Timur. 2 miliaran itulah per daerah kabupaten kota. Kira-kira itu. Kalau semua berjalan sebagaimana mestinya ideal dan indah sekali ya Pak ya, sesuai dengan harapan dan tujuan. Tapi karena ini kali pertama tentu akan ada banyak hal yang kita pelajari bersama dalam prosesnya.
Termasuk antisipasi apabila, mohon maaf dengan segala hormat, adanya potensi kecurangan atau penyalahgunaan. Ya mudah-mudahan nggak ada, karena ini Kita kan dukung. bantuan, ya kita bantuan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan. Betul, karena prioritasnya anak-anak. Ya anak-anak sebenarnya kan kepenginnya sekolah negeri. Sekolah, pasti. Makanya pemerintah memberikan perhatian yang luar biasa untuk memberikan bantuan itu. Saya kira ini baik. Ya. Baik. Nah, karena kita masih punya sedikit waktu, Pak, saya pengen sedikit dari Pak Rasio. Apa yang paling membuat Bapak merasa terpanggil untuk pendidikan di Jawa Timur? Adakah cerita yang Bapak rasakan langsung, entah itu pada saat masih menjadi guru, kepala sekolah di daerah, sampai kemudian menjadi kepala dinas, cerita yang membuat Bapak merasa anak-anak Jawa Timur itu luar biasa kok, Mbak Putri, cuman memang situasinya begini. Saya pengen dengar yang mungkin belum pernah Bapak ungkap sebelumnya, termasuk di buku Bapak. Ya, jadi begini. Pendidikan adalah segala-galanya. Kemudian ini menjadi perhatian dari pemerintah. Makanya pada saat saya pertama dulu punya cita-cita memang jadi guru. Jadi walaupun saya Allah kasih lulusan lebih STM, cita-cita guru. kemudian saya ingin jadi guru, gitu ya. Ingin bagaimana warga bangsa itu menjadi cerdas. Harus dari pendidikan apapun, pendidikan apa formal atau non formal, pendidikan di pesantren. Makanya saya sangat tertarik menjadi guru. Alhamdulillah juga menjadi kepala dinas pendidikan, artinya pemegang strategi di Jawa Timur waktu itu, tentu bersama-sama dengan Pak Gubernur. Alhamdulillah waktu saya menjadi kepala dinas pendidikan semuanya lancar, program-program juga dilakukan dengan baik. Kalau juara tingkat nasional, Jawa Timur itu selalu nomor 1. Apakah itu dalam lomba-lomba misalkan kebudayaan, lomba misalkan mata pelajaran dan lain sebagainya, itu selalu, itu kalau dari sekilas gitu memang pendidikan di Jawa itu maju. Untuk itu pengganti saya ya, penerus saya ini agar itu sekarang misalkan sudah kepala dinasnya Pak Aris. Ya. Sebelumnya itu misalkan Pak Harun dan lain sebagainya, Pak Saiful dan lain sebagainya. Artinya ya jejak yang sudah kami lakukan sejak saya dari kepala bidang Kormin, kemudian kepala dinas pendidikan itu ya kalau bisa dipertahankan, syukur kalau bisa ditingkatkan. Dan pendidikan itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan syarat mutlak. Orang kalau pendidikannya nggak bagus, bagaimana akan bicara misalkan masalah ilmu pengetahuan, ya teknologi termasuk mengubah nasib seperti Mbak Putri katakan tadi. Jadi saya sangat respect sekali, makanya di dalam politik ya ini harus saya bisa memberikan warna di dalam dunia pendidikan. Kebijakannya kan tergantung dari dewan. Ya. Jadi pemerintahan itu ya eksekutif, legislatif. Belum semuanya waktu itu dilakukan oleh kepala dinas pendidikan, dan setelah itu pensiun ya sudah. Kalau saya enggak, saya kepingin misalkan di politik. Malah dulu Mbak Putri, saya itu tidak hanya di DPRD, saya daftar sebagai wali kota Surabaya waktu itu ya. Ini ada satu cerita juga ini menarik. Jadi ini kan memang harus masuk politik, saya masuk partai itu setelah saya pensiun. Kalau nggak pensiun nggak boleh. Pensiun. Bapak menyelesaikan sampai masa purna, kemudian Bapak terjun politik. Gubernur itu Pak Dekarwo. Pak Sek, kalau panggil saya Pak Sek, aja. Nyalonkan wali kota nih. Saya siap namanya tugas ya. Walaupun nggak jadi, tapi itu adalah pengalaman luar biasa. Kemudian saya juga ditugasi mencalonkan di DPR RI, Dapil 8. Dapil 8 itu meliputi Kabupaten Kota Madiun, kemudian Nganjuk, Jombang, Kabupaten Kota Mojokerto, wilayahnya luas. Saya memang orang Madiun tapi sudah lama nggak di Madiun, artinya ya perlu kunjungan ke masing-masing dapil itu dan lain sebagainya. Itu sebagai komitmen saya bahwa birokrasi itu harus dilengkapi dengan politik. Karena kalau nggak masuk politik nggak bisa mempengaruhi anggaran dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengedepankan pentingnya membina dan mengawasi masyarakat itu harus masuk politik. Termasuk meningkatkan kualitas, jalurnya salah satunya harus dari politik. Kualitas dan lain sebagainya. Sehingga sekarang ini
Apalagi saya di Komisi E. Komisi E itu ya pendidikan, kesehatan, dinas sosial, tenaga kerja, pemuda olahraga, KONI, dan banyak sekali termasuk agama di situ. Artinya cocok lah. Ya. Jadi saya sekarang banyak pengalaman di birokrasi, terjun ke politik. Memang tahapan pertama saya belum bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa, tetapi paling tidak saya tahu. Misalkan manggil kepala dinas pendidikan, wong semua kepala dinas itu mantan anak buah saya. Paling tidak ada hubungan emosional. Betul. Kalau Akses, ada permasalahan, networking. kalau ada permasalahan kita bicarakan dengan baik. Ya. Itu adalah solusi dalam rangka. Kalau enggak orang birokrasi enggak bisa. Bukan misalkan mohon maaf ya dari politik murni, politik murni. Misalkan kepala dinas saja enggak kenal dan lain sebagainya. Kalau saya ini pernah menjadi kepala dinas, pernah juga Sekda atasan kepala dinas, sekarang di politik. Saya kira itu sehingga melengkapi ya perjalanan hidup seorang Bapak Rasio. Tujuan saya itu agar komunikasi pemerintahan eksekutif dengan legislatif itu berjalan dengan baik, harmoni, sejuk. Kalau membangun masyarakat itu diiringi dengan kesungguhan, keseriusan, kekompakan, saya kira juga hasilnya akan baik. Harapan kita bersama SPMB tahun ini berjalan dengan lancar. Apapun itu challenge-nya, tantangan, mungkin problematika di lapangan bisa diselesaikan dengan baik, bisa didiskusikan dengan baik, dan ini pembelajaran supaya lagi-lagi Jawa Timur menjadi pionir. Karena mudah-mudahan sistem ini seleksi penerimaan murid baru versi Jawa Timur yang nanti akan tertuang dalam Senopati juga salah satunya itu bisa menginspirasi provinsi-provinsi lain untuk bergerak. Jadi salah satunya kata kuncinya tadi Bapak bilang sinergi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Timur. Pak Rasio terima kasih sudah hadir di podcast saja hari ini, podcast Sapa Jawa Timur. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Nanti kalau kami undang lagi Bapak mudah-mudahan berkenan. Pasti, apalagi Kompas TV. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk update terus informasi di podcast saja. Subscribe dan like, share supaya bisa berbagi kabar gembira ini untuk seluruh warga Jawa Timur termasuk warga di provinsi lain. Jadi biar tahu Jawa Timur luar biasa punya program yang istimewa. Terima kasih Pak Rasio. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di program podcast saja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak.